atas waktunya yang sudah diberikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini saya perkenalkan diri. Mungkin saya juga banyak yang belum kenal ini ya, dengan wajah-wajah yang masih polos, masih apa istilahnya, masih fresh ya, masih punya semangat yang tinggi. Bapak Ibu JIB. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tujuan saya kesini sebenarnya cuma ingin silaturahmi ke Bu Fitri. Bu Fitri tadi cuma ngomong, kebetulan ini ada acara kumpul-kumpul Pak, terus nggak apa-apa. Nah ternyata semir segini ya, saya juga ya, saya juga agak kaget juga, tapi pikir ya sekedar kumpul, ternyata ya seperti ini ya, gimana lagi, sudah terlanjur apa nyemplung di sini. Nama saya Pak Imron, Ahmad Imron ya, saya dari SD Kerabat Jodoh, kebetulan satu sekolah dengan Bu Siti Hayun. Saya kebetulan ya alhamdulillah lulus di PP angkatan 6 bersama 12 termasuk ibu-ibu yang hebat ini. Sebenarnya ini juga bukan karena kita yang hebat, tapi mungkin sudah takdir, sudah keberuntungan kita, karena sesuai dengan KHD ya, kita sudah mempunyai garis-garis yang sudah tinggal menebalkan. Nah, alhamdulillah, nah, yang menebalkan adalah lingkungan kita ya, termasuk kepala sekolah, lingkungan semuanya ya, itu yang menebalkan sehingga sudah tebal, maka ada penampakan 3 PP di sini. Itu ya. Mungkin karena saya sudah hadir di sini ya, saya harus memberi sedikit apresiasi terhadap Bapak Ibu dan mohon maaf sebelumnya ibu-ibu, teman-teman teman-teman PP, sebenarnya kan nggak ada agenda untuk saya ngomong di sini. Untuk rumah saya di Kerapiak, di SMP 10, tapi di kampungnya bukan di perumahan. Saya juga lama di SD Kerapiak Rejo 2 itu, mulai istilahnya dulu kontrak sampai sekarang itu masih tetap di situ. Kebetulan Ibu Husnul ini kalau nggak salah itu adik kelas SPG, tapi saya lulus mungkin Ibu Husnul baru masuk karena terus kalau suaminya Bu Haji Pak Haji Arif ya, itu kebetulan pernah kuliah bareng meskipun beda jurusan. Saya bahasa Inggris, Pak Arif kalau nggak salah bahasa Indonesia. Ya, tapi satu angkatan. Karena saya lulus nggak langsung kuliah, nunggu 2 tahun saya sukuannya juga di Kerapiak 2 juga. Saya sekolahnya SD-nya di Kerapiak 2, sukuan di Kerapiak 2, jadi guru kontrak di Kerapiak 2, di KPN di Kerapiak 2 sampai sekarang. Nah, jadi kemarin juga kumpul dengan guru-guru SD saya jadi satu. Itu pengalaman yang luar biasa yang membuat saya termotivasi, tersupport untuk lebih baik dari yang sudah ada. Bapak itu untuk kegiatan penggerak ini, kalau saya amati memang ada beberapa kendala, terutama yang itu masalah jaringan, itu pengalaman, masalah jaringan. Kemarin saja di saya itu ada Bu Iva kalau nggak salah sama Bu Tias, itu sama-sama dari SD Karang Kedua. Nah itu di LMS-nya SD Gading 2 tingkat kerja 2 itu di LMS-nya nggak bisa masuk, sehingga di main room itu nggak bisa, sehingga mereka bertiga dengan Bu Fadia ya dari SD Subani itu pakai satu laptop ya. Ternyata bukan dari laptop atau apanya, ternyata dari LMS-nya itu yang bermasalah. Nah saat di bornya itu bisa masuk ya, alhamdulillah, istilahnya kita yang ada di situ. Nah saya sebelumnya saya dari angkatan 55 dengan Bu Haja Endang dari Kepala Sekolah SD Gentong. Dan kami pun belum mengadakan acara seperti ini, Bu Badi, belum. Kebetulan nah ini juga saya juga seneng juga gitu loh, karena buat referensi ya nanti acaranya seperti apa gitu loh. Untuk Bapak Ibu memang kegiatannya memang padat sekali. Nah, sebelumnya juga sudah saya mempelajari dari teman saya di yang angkatan 5, angkatan 5 itu apa saja yang harus dikerjakan, dan untuk GP, TP-nya apa itu sudah saya pelajari. Cuma memang kita juga banyak kendala juga, sehingga tugas-tugas
tugas ya. Yang penting itu tugas-tugas, ya tugas-tugas mulai dari sesuai alur gitu. Merdeka itu ya, alur merdeka itu istilahnya diurut lah ya. Tugasnya itu apa saja, kalau bisa dibuat satu file mulai dari 1.1 sampai sekarang terakhir 1.4. Itu kalau bisa dibuat satu file semuanya, sehingga nanti saat pendampingan gitu, Bapak Ibu semua tugas itu sudah selesai. Insya pendampingannya sebelum tanggal 29 gitu, 24 ya, mulai 24 gitu, 29 itu kita sudah LK1 sehingga tidak ada kendala. Kalau bisa nanti itu sebelum pendampingan di Bapak Ibu juga konsultasi ya, konfirmasi dengan PP juga, sehingga saat pendampingan itu tidak banyak memakan waktu, tidak ada kendala, karena di situ waktunya sudah dibatasi 4 JP. Jadi kalau di total sekitar 45 menitan, itu sekitar 3 jaman itu maksimal, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyingkat waktu. Jadi kalau memang pendampingannya itu saat itu semuanya ya, itu tidak cukup waktunya Bapak Ibu. Jadi perlu koordinasi dulu nanti, sehingga saat pendampingan tinggal ambil dokumentasi, tidak banyak yang harus dibenahi karena di hari sudah mepet dengan LK. Jadi sebelumnya itu kalau bisa itu sudah ada konfirmasi antara CDP dengan PP, tugas-tugasnya itu sudah terselesaikan semuanya. Jadi kalau masih masih PI ya, pendampingan individu, kalau masih ada kurang ini itu juga butuh waktu, sehingga persiapan untuk LK1 itu nanti bisa menghambat Bapak Ibu. Ya, untuk yang lain-lain saya rasa memang tidak banyak, mungkin yang ditugas saja, tugasnya Bapak Ibu dipenuhi semua. Kalau bisa ya sebelum due date itu sudah harus diselesaikan, sehingga kita PP ini bisa mengapresiasi kekurangan. Contohnya di saya kemarin, yang ada yang di copy sampai 5 kali tanpa beliau ketahui, di CGP saya. Istilahnya itu setelah saya cek, pasti itu saya ngeceknya tuh sampai pada ejaan, sampai pada kalimat huruf besar awalan D itu yang harus dirangkai, itu saya teliti semua, karena kita dengan buat ini dari SPG, sehingga secara otomatis untuk menilai itu sampai sedetail itu, bukan karena kita sok sehingga memang kita dari sekolah gitu, dari SPG dulu itu kita diajari sedetail itu, sehingga kan kata fasilitator kan kalau bisa sih ya sesempurna mungkin lah, karena kita ada PP yang mendampingi, sehingga hasilnya tuh sekecil masalah awalan tadi ya, awalan dan kata depan di, nah itu mana yang harus dirangkai, mana tidak, itu Bapak Ibu juga harus seteliti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf waktunya banyak ngobrol, karena saya juga merasa bukan bintang tamu di sini ya, merasa kita juga satu tim gitu saja sih. Cuma memang di sistem kita ada kelompok-kelompok, sehingga kita sepertinya perlu duduk bolo-bolo ya, bukan, tetapi saya sendiri dengan di sini juga satu bus juga. Mungkin yang belum kenal dengan ibu-ibu yang cantik bertiga ini ya, trio cantik ini saya belum kenal, dan satu bapak ya. Mungkin kita nanti ketemu di LK1. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih waktunya yang sudah memberi kesempatan kami untuk berbicara di sini. Ya, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pegawai, tapi bukan pegawai negeri ya, belakangnya swasta Bu ya. Jadi saya pegawai swasta PS gitu ya. Nah, tapi di sini semangat saya begini. Saya bergaul dengan Bapak Ibu yang sudah PNS, tentunya akan banyak ilmu yang kita sharing, yang kita serap masing-masing gitu ya. Nah, kesibukan saya sehari-hari karena di SPIP itu berupa pondok, jadi apa ya, bisa dikatakan 24 jam gitu ya. Kadang makanya jam 10 kalau saya belum tidur ya saya masih on gitu ya. Ada saja yang dikerjakan. Nah, kemudian selain kesibukan itu saya juga ini sedang menyelesaikan tesis juga. Jadi saya sudah pernah S2, tapi saya lanjut S2 lagi gitu dengan beda jurusan. Basic saya pendidikan kimia gitu ya. Kemudian alhamdulillah masih ditakdirkan dapat beasiswa lagi, jadi S2-nya beralih ke PAI begitu. Nah, ini ketika ditanya, Bu, kok jauh sekali dari pendidikan kimia ke PAI? Insya Allah bermanfaat. Saya jawabannya cuma gitu, karena menuntut ilmu saya rasa tidak ada yang rugi gitu ya, meskipun sangat jauh gitu ya. Nah, rumah saya di Perum Citra Candi, Blok D4. Barangkali ada yang dekat sekitar Citra Candi. Oh, gitu. Sepertinya Pak Suyu di mana Pak Suyu? Di mana Pak? Oh, di situ. Tapi bukan di rumah Karaminahnya ya? Apa Citra Candi 3 itu? Oke. Oh, berarti searah dengan jalan rayanya itu yang ke situ. Nah, saya di Citra Candi dari tahun 2018. Dan sehari-hari berkutatnya di situ karena dekat dengan SPIP juga. Kemudian saya memiliki 3 putri semuanya, dan yang paling kecil masih belum genap 2 tahun. Jadi makanya terkadang suka nongol kalau lagi daring gitu, mohon maaf, karena kadang dia penasaran, pengen tahu apa sih yang dilihat mama nih gitu. Nah, Trakubi itu barangkali dari perkenalan saya ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu CGP. Insya Allah saya siap menjawab. Tidak ada ya? Terima kasih banyak, monggo bisa dilanjutkan. Ini dari Bapak atau Ibu siapa? Bu Hayim, nggih?